Mari kita sama-sama melakukan sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan ke dalam batin kita sendiri. Ini bukan sekedar pelajaran ya, tapi lebih seperti sebuah penjelajahan untuk memahami kekuatan-kekuatan halus yang seringkali, tanpa kita sadari, mengendalikan kita. Sebuah konsep yang dalam ajaran Sang Buddha dikenal sebagai asava. Coba kita berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Pernah nggak Anda tiba-tiba saja bereaksi, mungkin dengan kemarahan yang meledak, atau keinginan yang begitu kuat, lalu beberapa saat kemudian Anda berpikir, loh, kenapa tadi saya begitu ya? Rasanya tuh seperti ada arus bawah sadar yang kuat yang mendorong kita untuk bertindak. Nah, arus tak terlihat inilah yang akan kita coba kenali bersama. Oke, untuk bisa memahami arus ini, kita harus melihat ke sumbernya. Dan dalam ajaran ini, sumber itu disebut asava. Penting banget untuk kita pahami ya, ini bukanlah kekotoran batin yang kasar yang kelihatan jelas gitu. Oh, bukan. Asava ini jauh lebih halus. Dia bekerja di lapisan batin yang paling dalam, seringkali benar-benar di balik layar kesadaran kita. Coba bayangkan sebuah gelas berisi air yang jernih sekali. Nah, seiring berjalannya waktu, ada endapan-endapan halus yang mulai mengendap di dasarnya. Asana itu persis seperti endapan mental itu. Dia diam di dasar, tersembunyi. Tapi begitu batin kita bergejolak sedikit saja, endapan ini langsung naik dan membuat keruh air yang tadinya jernih. Inilah yang mengotori pikiran kita dan memicu reaksi-reaksi yang seolah-olah terjadi begitu saja, otomatis. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa endapan ini punya cengkraman yang begitu kuat ke kita? Kenapa kita seolah terjebak, terus-menerus mengulangi pola reaksi yang sama? Jawabannya ada pada bagaimana batin kita ini sudah terkondisi sejak lama sekali. Bukan cuma dari kecil, tapi dari waktu yang tak terhitung lamanya. Jadi akarnya itu satu, avijja atau ketidaktahuan. Tapi ini bukan sekedar nggak tahu informasi ya. Ini adalah sebuah salah lihat yang sangat fundamental tentang bagaimana realitas bekerja. Karena kita salah lihat, kita jadi bereaksi dengan keliru. Nah, reaksi keliru yang diulang-ulang ini akhirnya jadi apa? Jadi pola kebiasaan, jadi otomatis. Dan puncaknya, kita mulai mengidentifikasi diri kita dengan reaksi itu. Kita bukan lagi hanya merasakan marah, tapi kita menjadi aku yang marah. Inilah yang memberi asava kekuatan penuh untuk mengendalikan hidup kita. Dan disinilah letak titik baliknya. Di setiap momen dalam hidup kita, sebetulnya kita punya pilihan. Mau bereaksi atau mau melihat. Bereaksi itu gampang, otomatis, buta. Kita jadi seperti daun kering yang pasrah saja terbawa arus sungai. Tanpa sadar kita malah memperkuat belenggu kita sendiri. Tapi ada pilihan lain, melihat. Ini adalah sebuah tindakan sadar, tindakan yang jernih. Kita nggak ikut hanyut, tapi kita berdiri di tepi sungai, mengamati alirannya, dan mulai paham cara kerjanya. Inilah gerbang menuju kebebasan sejati. Jadi solusinya itu ternyata bukan dengan berperang melawan batin kita, bukan dengan menekan pikiran atau menindas perasaan yang muncul. Jalan keluarnya justru dengan mengubah total permainannya. Dari yang tadinya kita jadi prajurit di tengah pertempuran batin, kita beralih peran menjadi seorang pengamat yang murni, yang jernih dan tidak memihak. Coba kita resapi kalimat ini baik-baik. Kuncinya itu bukan kekuatan, tapi pengetahuan. Dalam bahasa Pali, ini disebut nyana. Dan nyana ini bukan pengetahuan dari baca buku atau dengar teori ya. Ini adalah pengetahuan yang lahir dari pengalaman melihat secara langsung. Ketika kita melihat asava apa adanya, melihat dia muncul, melihat dia ada, melihat dia lenyap, kekuatannya itu luruh begitu saja. Dia lenyap bukan karena kita kalahkan, tapi karena dia telah dipahami sepenuhnya. Dan yang paling luar biasa, pengetahuan ini nggak harus kita cari di tempat meditasi yang sunyi saja. Latihan terpenting itu justru terjadi di tengah hiruk-pikuk keseharian kita. Jadi, gimana cara prakteknya? Ada beberapa langkah sistematis yang bisa kita coba terapkan. Oke, langkah pertama itu yoniso manasikara, perhatian ke sumbernya. Misalnya pas rasa jengkel muncul, jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak, tarik napas, lalu tanya ke dalam. Rasa jengkel ini datangnya dari mana ya? Langkah kedua, kita amati rasa jengkel itu tanpa menghakimi. Jangan kasih label ini buruk, ini harus dihilangkan. Cukup dilihat saja sebagai sebuah fenomena batin. Nah, dari sini kita masuk ke langkah ketiga. Kita akan mulai melihat dengan jelas sebab akibatnya. Kita akan sadar, oh, rasa jengkel ini muncul karena harapanku nggak terpenuhi. Dan kita lihat bagaimana rasa jengkel itu menciptakan ketegangan di tubuh. Inilah awal dari pemahaman sejati. Buah alami dari pengamatan yang sabar dan terus-menerus ini adalah UPK, atau keseimbangan batin. Ini penting ya, UPK itu bukan sikap cuek, dingin, atau acuh tak acuh.
Bukan sama sekali. UPK adalah sebuah stabilitas agung yang lahir dari pemahaman yang mendalam. Batin kita jadi nggak gampang terombang-ambing lagi oleh suka dan duka, karena ia melihat sifat sejati dari semua pengalaman itu. Mereka datang, dan mereka pasti akan pergi. Dan ketika keseimbangan batin ini mulai mantap, mulai kokoh, sesuatu yang ajaib terjadi. Belenggu yang selama ini mengikat kita begitu erat, tiba-tiba mulai terlepas. Bukan karena kita potong paksa loh, tapi simpulnya itu melonggar dengan sendirinya. Ini adalah buah yang muncul secara alami dari pengamatan yang sabar dan jernih. Inilah kunci pamungkasnya. Puncak dari penglihatan ini adalah saat kita tidak lagi melihat pengalaman sebagai milikku. Pikiran, perasaan, sensasi tubuh, semua itu kita lihat hanya sebagai proses. Proses impersonal yang datang dan pergi. Proses yang muncul karena ada sebabnya dan akan lenyap kalau sebabnya hilang. Nggak ada lagi aku yang menjadi pemiliknya. Hanya ada proses merasakan yang sedang terjadi. Dan saat tidak ada aku untuk dilekati, Asafa kehilangan semua pijakannya. Hasilnya sungguh transformatif. Genggaman pada kekotoran batin itu melemah dengan sendirinya. Perang batin tanpa henti untuk mengendalikan pikiran akhirnya selesai karena kita sadar memang tidak pernah ada si pengendali di sana. Dan dari penerimaan inilah lahir kedamaian yang sejati. Ingat arus tak terlihat yang kita bahas di awal tadi? Inilah fajar kebebasan. Saat kita akhirnya bisa melangkah keluar dari arus reaksi otomatis yang menyengsarakan itu. Dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Ketika perjuangan itu berhenti, ketika semua belenggu tidak lagi dihancurkan, tapi luruh begitu saja karena diterangi oleh cahaya pemahaman, apa yang tersisa? Mungkin yang tersisa hanyalah sifat asli dari batin itu sendiri, jernih, damai, dan bebas.